Allah memberikan pintu ketaatan kepada kamu. Ada kalanya Allah memberikan ketaatan yang luar biasa pada diri kamu, tapi Allah tidak buka babal qabul, pintu penerimaan. Kamu sholat, kamu wirid, kamu baca Quran, semuanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rasa sombong, karena rasa bangga. Ketaatan bagaimana yang tidak menghasilkan qabul, yang tidak membuka pintu penerimaan? Ada satu gambaran. Gambaran ini ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata guru kami, ketaatan yang membuka pintu qabul adalah ketaatan yang melahirkan samratul ibadah. Ketaatan yang melahirkan kelezatan beribadah. Ketaatan yang membuat Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pernah sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, kok enak sholat. Lagi 2 rakaat. Lagi 2 rakaat. Lagi 2 rakaat. Sampai tidak terasa ratusan rakaat beliau laksanakan. Melakukan sholat yang banyak, tapi terasa sangat sedikit. Sementara ada yang baru sholat taraweh 20 rakaat ngerasa paling banyak dan menganggap bahwa saudaranya yang nggak sholat taraweh nggak dapat apa-apa di bulan Ramadan. Kelezatan ini yang dirasakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika beliau ditusuk dengan panah yang beracun oleh namanya Abu Lu'lu al-Majusi ketika mau melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi. Di area di Raudhah itu beliau ditusuk, sudah dilumuri racun, dan beliau minta tolong cabut anak panah ini, besi ini yang sudah dilumuri racun ketika aku sholat. Kenapa? Karena ketika aku sholat aku tidak merasakan apa-apa. Syukur, definisinya yang paling gampang adalah ketika Anda sholat banyak, ketika Anda ibadah banyak, ketika bapak-bapak berbuat kebaikan sedekah yang banyak, tapi bapak-bapak tidak pernah mengingat itu semua. Tapi bapak-bapak tidak pernah menghitung itu semua. Ibaratnya apa? Al-ikhlas, faqdul ikhlas. Kalau bapak mengatakan saya ikhlas nyumbang 1 juta, maka sejatinya itu tidak ikhlas. Karena ikhlas muncul di dalam bibir dan hati. Terus paling gampang bagaimana? Sama seperti kita buang kotoran, buang hajat pagi-pagi. Kira-kira pernah kita hitung nggak? Habis makan enak semalam di Sabu Haji, di mana di tempat-tempat yang bagus, tiba-tiba pagi-pagi buang air, terus bapak bilang, aduh sayang nih habis makan enak dikeluarin. Pernah nggak? Atau ketika buang hajat kemudian bapak menghitung-hitung, waduh sayang nih udah saya keluarin, diingat-ingat terus. Pernah nggak? Maka apa yang bapak infakkan itu, apa yang bapak lakukan itu, anggap saja itu kotoran. Sudah, biarin, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah diinget-inget. Saya alhamdulillah setiap bulan Ramadan memberikan makan atau berbuka untuk 10 orang setiap hari. Maka pahala saya seperti pahala 10 orang berpuasa. Dihitung-hitung sudah saya lakukan selama 20 tahun. Amalan-amalan yang memiliki keistimewaan-keistimewaan itu adalah untuk mendorong kita melakukannya. Tapi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jangan sekali-kali kamu hitung nikmat yang Allah berikan karena kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka Rasul pribadi uswatun hasanah.
contoh yang paling agung. Kalau kita diberikan kesempatan sholat dengan Rasul, pertanyaan saya, bapak-bapak sanggup nggak jadi makmumnya? Bapak-bapak sanggup nggak jadi makmumnya? Saya baca satu hadis ya, yang sangat sering saya sampaikan di mana-mana. Haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Syu'bah anil A'mas an Abi Wa'il an Abdullah. Qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat pilihan, termasuk 10 orang pertama yang masuk surga. Termasuk 10 orang pertama yang masuk Islam. Sahabat kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang Rasul pernah bilang, seandainya masih ada Nabi setelahku, Abdullah bin Mas'ud, sungguh engkau punya potensi menjadi Nabi. Saking solehnya. Alimnya luar biasa, pinternya luar biasa. Kalau sahabat-sahabat bingung tentang maksud daripada Al-Quran, mereka tanya sama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat banyak yang kadang nggak paham ini maksud ayat ini bagaimana. Kadang-kadang ada orang zaman sekarang paham semuanya. Wah, ini kacau ini. Nggak pernah ngaji, nggak pernah apa-apa, semuanya diterjemahin kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kayak kita lupa sama Al-Quran dan Al-Hadisnya. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang jalur utama, jalur periwayatan qiraah. Bacaan Al-Quran kita itu biar sampai kepada Rasul, jalurnya itu melewati sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tapi beliau ini orang susah. Abdullah bin Mas'ud ini orang susah, orang miskin, badannya kecil, pernah digebugin di depan Ka'bah gara-gara baca ayat Al-Quran. Digebugin sampai nggak bisa balas apa-apa. Betul-betul digebugin karena siapa? Karena bukan anak siapa-siapa, karena nggak punya apa-apa, nggak dianggap. Beliau hidup di Masjid Nabawi di satu tempat yang namanya Suffah. Ada satu tempat di mana mereka-mereka ini makan dan minum itu dari pemberian orang lain, tapi mereka nggak minta-minta. Murni ngaji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja, salah satunya Abdullah bin Mas'ud, siapa saja salah satunya sahabat Abu Hurairah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Shallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yazal qa'iman hatta hammamtu bi amrin su'in. Saya tadi tanya, Bapak, kalau sholat dengan Rasulullah sanggup nggak? Kalau kita mungkin untuk minta kepada Rasulullah nggak gampang. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini adalah satu-satunya sahabat dari sekian banyak sahabat ya. Salah satu sahabat dari sekian banyak sahabat yang kapan saja bisa bertemu dengan Rasul. Ini suara apa? Isyraq? Belum ya? Satu ketika Abdullah bin Mas'ud bilang, Rasul, saya kepingin makmum sholat malam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disetujui oleh Rasul. Berdua beliau sholat malam. Rasul itu kalau sholat malam kadang-kadang 7, kadang-kadang 9, kadang-kadang 11, kadang-kadang 13. Sholat malam baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini di luar sholat taraweh, Pak, jangan dihitung, salah paham nanti. Salah paham. Hadis yang terkait dengan 7, 9, 11, 13 itu terkait dengan sholat witir. Ini ahli sunnah tegas. 4 mazhab itu tegas. Saya nggak mau bicara soal itu.
Maka ketika Abdullah bin Mas'ud sholat dengan Rasulullah, dia cerita, kemarin saya sholat sama Rasul, sholat malam. Oke, terus kenapa? Falam yazal qa'iman hatta hammamtu bi amri su'in. Rasul sholat nggak berhenti. Rasul sholat diri terus, kagak ruku-ruku. Hammamtu bi amri su'in, sampai saya punya niat jelek. Cerita sama sahabat yang lain, gua kemarin sholat sama Rasul malam-malam, alhamdulillah bisa sholat sama Rasul, tapi gua punya niat jelek. Lah, kenapa punya niat jelek? Rasul sholat kagak selesai-selesai. Ini Abdullah bin Mas'ud ya, bukan kita. Kenapa nggak selesai-selesai? Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Rasul itu kalau sholat malam itu yang dibaca yang pertama Al-Fatihah. Dalam riwayat Hudzaifah bin Yaman itu beliau baca Al-Fatihah. Dilanjut Al-Baqarah. Lalu kita sholat Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Paling satu halaman, enggak. Juz pertama lewat. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Paling 2 juz nih selesai. Rakaat pertama. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Udah masuk juz ketiga. Aduh, juz ketiga nih biasanya surat Al-Baqarah selesai nih, ruku nih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Masuk juz 4. Udah masuk Al-Maidah. Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu sudah masuk juz 7, Pak. Kalau kita bikin di Masjid Raya Cinere, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita adakan sholat taraweh 1 rakaat 5 juz. Kira-kira yang makmum siapa? Merbotnya masjid, yang imamnya masjid. Loh kan kita kalau bicara sunnah Rasul kan syamaliyahnya semuanya. Ya, jangan kemudian ngerasa paling sunnah cuman modal serban 10.000 doang. Sunnah Rasul yang paling bagus apa? Itu hafalin Quran. Sunnah Rasul apa? Itu sholat malam 1 rakaat 5 juz. Abdullah bin Mas'ud nih hafal Quran, qiraah sabah semuanya, alim. Itu sampai bilang, laqad hammamtu bi amri su'in, gua sampai punya niat jelek. Apa niat jeleknya? Hammamtu an aquda wa ada an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gua punya niat jelek, pengen duduk. Wa ada an Nabi, kemudian pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kayak kita model-model begini ya, yang imamnya kalau taraweh, imamnya dari Masjid Istiqlal, bacaannya per juz. 1 rakaat 1 halaman. Bapak udah ngeluh, nih awas nih DKM nih besok nih ngundang yang begini lagi nih. Taraweh selesai 9:30, taraweh apaan itu? Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi contoh kita semua. Tapi jangan kemudian Rasul sholatnya lama, besok-besok Bapak sholat zuhur, setiap sholat zuhur 1 rakaat bacanya minimal Al-A'la, habis itu Qaf, habis itu nanti rakaat ketiga baca yang panjang-panjang lagi. Makmumnya kabur, Pak. Dan itu juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu ketika ada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal, sering sholat bersama Rasul, tahu bagaimana kualitasnya Mu'ad. Satu ketika Mu'ad ngimamin sholat zuhur. Sholat zuhur ngimamin di masjid. Bukan di Masjid Nabawi, di masjid yang lain. Sholat zuhur ngimamin sebagaimana Rasulullah ngimamin Mu'ad. Apa yang terjadi? Makmumnya bubar. Ada petani, ada pedagang, ada guru ngaji,
Ada bapak-bapak yang bininya baru lahiran, anaknya 4, keteteran kalau sholat kelamaan. Maka apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya bubar. Maka kata Muad, Rasul, orang-orang sekarang ini udah pada pasek. Pasek, kenapa? Lagi sholat jamaah ditinggal. Coba. Apa kata Rasul? Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Mu'ad, lu jangan bikin onar, Mu'ad. Gua sholat, saya sholat, aku tahu makmumnya kamu. Saya sholat, aku tahu makmumnya Abdullah bin Mas'ud, yang gak mungkin meninggalkan aku dan menikmati itu semua. Tapi kalau kamu Mu'ad, makmum kamu banyak punya urusan, makmum kamu banyak punya hal-hal yang harus segera diselesaikan. Zaman sekarang makmumnya ada tukang cilok, tukang gorengan, tukang parkir, satpam, dan lain sebagainya. Toleransilah kepada mereka semua. Kata Rasul, kalau kalian sholat, mendengar anak kecil menangis, percepatlah sholat kalian. Ini kadang-kadang imam udah tahu sholat Jumat, hujan gede, bacanya panjang lagi. Ini imam kagak ngaji. Sama halnya ketika ada imam sholat, imamnya kena serangan jantung, makmum yang di belakang enak banget gantiin imam, kagak ngelihat sama sekali itu imam lagi sakaratul maut. Salah nggak? Salah itu. Menjaga nyawa itu jauh lebih penting dari bapak melanjutkan sholat. Karena sholat bapak bisa diganti. Jangankan orang, orang jatuh pingsan. Ya kan? Ada ular lewat depan bapak takut, bapak kabur, boleh pak. Baru ular. Ada tikus, bapak takut sama tikus. Begitu sholat Allahu Akbar. Menjaga nyawa jauh lebih penting daripada melanjutkan ibadah. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kalau sudah bicara nyawa pak, bapak makan sesuatu yang haram pun tidak apa-apa. Kalau menyangkut nyawa ya, bukan Pak Ustadz, kemarin saya lapar, Jakarta Barat kagak ada daging ayam, saya makan daging babi Pak Ustadz. Ya. Bukan darurat, itu namanya kepengen. Maka Rasulullah menjadi contoh buat kita semua. Tapi Rasul ya lagi-lagi melihat kemampuan masing-masing umatnya, kemampuan masing-masing hambanya. Maka dalam pertemuan pertama ini saya ingin menutup bahwa hidup kita di sini yang sementara ini, tentu kalau kita isi dengan ibadah yang sangat banyak, saya yakin kita tidak akan pernah sanggup. Kalau diisi dengan ibadahnya seperti Rasul, saya yakin, hakul yakin 100% tidak ada yang sanggup. Maka kita ibadah semampu kita saja. Kita lakukan hal-hal yang wajib, kita lakukan hal-hal yang sunnah, walaupun tidak semuanya. Tapi yang harus kita yakini dalam setiap doa-doa kita itu, kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut itulah nanti yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, Pak. Karena dalam salah satu hadis qudsinya, wa izzati la ajma'u baina amnaini au khaufain. Kata Allah, demi zatku, aku tidak akan mengumpulkan yang namanya rasa takut atau rasa aman pada satu tempat. Bagaimana maksudnya? Kalau orang merasa aman di dunia, yakin di dunia, ngerasa ibadahnya luar biasa begini, dan dia masuk surga, Allah bakal kasih rasa takut setakut-takutnya nanti di akhirat. Tapi kalau kita memiliki rasa takut di dunia, maka Allah akan kasih rasa aman di akhirat. Maka mudah-mudahan ini semua ya, menambah sedikit pencerahan kepada kita semua, dan kita semua ini menjadi apa? Menjadi umatnya yang diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk masuk surga. Karena apa? Karena amal kita nggak akan cukup, Pak. Pokoknya kita ngandelin orang dalam sekarang. Orang dalamnya siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap beribadah dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah waktunya isyraq, jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan berzikir, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu, kemudian ketika waktunya matahari terbit, selang 5 menit, selang 10 menit kita melaksanakan sholat isyraq, maka seakan-akan kita melaksanakan umroh dan haji tambah. Tapi jangan dihitung-hitung, Pak. Gua tadi pagi habis haji dan umroh nih. Ya, lu jangan macam-macam sama gua nih ahli surga nih. Wah, nggak boleh. Karena apa? Karena itu menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.